kadang-kadang malah meledek balik gitu kan. Dan tidak harus narasi sebenarnya kan. Kadang-kadang bahasa verbal, body language aja kadang-kadang juga orang akan ngebacanya kok kayak gini ya gitu loh, seperti itu. Kita ekspektasinya seperti menteri, seperti presiden udah nggak boleh baperan. Itu teman gua juga di kuliah, dulu kampus. Iya kan? Nah, kenapa sampai segitunya sampai lupa ya sama empati itu? Terbawa perasaan. Terbawa perasaan ya. Perasaan. Menurut lo itu ya? Iya kali ya, perasaan bahagia mungkin, bahagia karena upacaranya meriah mungkin ya. Atau fasilitasnya naik. Saya nggak tahu juga, gua nggak tahu juga gitu. Cuman kan kita penonton ya atau masyarakat kan ngelihatnya, oh yang kayaknya yang kedua deh nih, gitu loh. Gaji naik semua happy gitu loh kan. Iya. Yang nggak happy yang... Begitu ada kritik mengenai gaji naik, hal yang sama tuh kan dilakukan. Ada semacam membantah, menantang lagi gitu. Betul. Nah itu yang gue bilang tadi gitu. Masalahnya tuh dua, ya kan. Ketika peristiwa muncul, ya katakanlah kebijakan adalah peristiwa kan. Ya satu itu. Peristiwanya tidak mempertimbangkan dampaknya. Masyarakatnya, satu. Kedua, reaksinya, komunikasinya, itu juga ibarat penyakit bukan nyembuhin, malah memperparah. Iya. Makanya gue bilang tadi, isu escalation, isu yang tadinya mungkin bisa dikelola dengan baik, ya menjadi tambah gede, kayak bola salju, kayak snowball, ketika reaksinya salah, malah menantang balik misalnya, malah... kan kadang-kadang malah meledek balik gitu kan. Dan tidak harus narasi sebenarnya kan. Kadang-kadang bahasa verbal, body language aja kadang-kadang juga orang akan ngebacanya kok kayak gini ya gitu loh, seperti itu. Ya mungkin kalau menurut gua sih ya sebagai pejabat publik mungkin harus hati-hati ya. Karena dia dilihat oleh semua orang. Public figure yang dilihat oleh publik. Jadi contoh, jadi teladan. Dan ingat juga bahwa ini kan akan berpengaruh pada next generation ya. Buat dia pribadi tentu nanti kita kan nggak tahu ada pemilihan lagi, dipilih lagi atau enggak. Kapok nggak orang gitu. Dan di era digital semuanya terekam seumur hidup. Terekam semua seumur hidup dan viral. Itu era digital. Masalahnya ini udah viral, tapi bukan viral yang versi saya ini bukan viral yang positif. Betul. Bagi orang perorangan anggota DPR RI-nya, bahkan kepada institusinya DPR. Hal-hal semacam ini yang saya sampai kenapa ya bisa sampai lupa. Akhirnya sih gue pikir yang perlu dilakukan adalah memunculkan empati. Dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini. Akhirnya minta maaf sih kan nih. Betul, minta maaf. Tapi menurut lo? Tapi kan udah kemana-mana sebenarnya, gitu, merugikan. Sebenarnya apa yang dilakukan merugikan diri sendiri sih sebenarnya, gitu. Tapi pembelajarannya adalah ke depan mungkin harus lebih empati sebenarnya, harus lebih juga mempertimbangkan kira-kira dampaknya ketika kita melakukan sesuatu hal, dampaknya seperti apa ya di publik gitu. Karena bagaimanapun juga tadi dia itu dipilih oleh publik, dipilih oleh rakyat, ada kontrak sosial. Ada tanggung jawab di situ, ada amanah di situ. Ya kalau misalnya malah menantang balik, yang memilih kan menurut gua kan aneh gitu loh. Gitu. Blunder buat dia sendiri sih sebenarnya. Waktu mau dipilih, ya kan, dekat sama rakyat, segala macam, gila udah dipilih, malah menantang balik. Nah itu kan hal-hal yang kira-kira harusnya nggak terjadi ya. Gitu. Kita harus banyak koreksi deh kayaknya soal komunikasi publik kita. Gitu. Kenapa? Soalnya ya tadi harus mempertimbangkan kira-kira dampaknya di masyarakat seperti apa sih gitu loh. Jangan udah kejadian baru dikoreksi gitu. Saya pikir pasti presiden sebel ya kalau punya timnya yang dikit-dikit harus dikoreksikan, udah dewasa semua. Capek juga jadi capek presiden. Juga ya kan. Harusnya presiden kan nggak turun sampai sebegitu jauh. Betul. Untuk hal-hal semacam ini yang harusnya bisa settle atau beres di tingkat mereka gitu ya. Dan pejabat kita kan orang-orang yang sudah secara mental sudah dewasa, sudah sekolah juga tinggi pasti kan, gitu kan. Harusnya juga lebih matang dalam mengambil sikap, mengambil putusan. Pendidikan satu hal.
karena banyak anggota DPR kita young guns nih, muda-muda gitu ya. Artinya apakah pengalaman mereka dalam berpolitik sudah cukup, kan itu sempat jadi kritik atau masukan juga. Ya, betul. Tapi masalah empati, mereka kan sudah di tingkatan kuliah. Kemudian ada yang profesinya artis. Jangan salah loh, artis itu saya pandang orang yang sangat mengerti yang dibicarakan oleh Agung tadi soal empati. Betul. Karena hubungan emosional dengan para penggemarnya. Ya kan seni peran, dia belajar seni peran juga. Betul. Itu ketemu langsung atau tidak ketemu langsung, punya peran yang mereka tetap bisa jadi idola dan lain-lain. Betul. Itu hal lain. Artis itu punya pengalaman banget soal empati tadi itu kan. Betul. Jadi begitu mereka menjadi anggota DPR di pusat ataupun di daerah, saya sebenarnya orang yang percaya empati itu udah ada di ujung rambut sampai ujung kaki kalau dia seorang artis, jadi public figure, jadi pejabat publik. Sudah biasa. Udah biasa dan harus dijaga banget itu. Betul. Nah itu kok goyah ya, dilupain ya gitu loh. Itu kenapa ya? Itu kenapanya itu. Benar kan, Gu? Betul. Akhirnya balik lagi pertanyaannya ke pribadi-pribadi tersebut gitu loh. Mungkin. Apakah mau kayak gini terus? Ataukah kita harus merubah cara komunikasi kita, memperbaiki cara komunikasi kita supaya apa? Supaya lebih baik gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan itu malah menjadi isu yang kemudian malah berbahaya gitu loh. Itu kan. Empati itu penting. Harus dilingkari, diingat-ingat sama pejabat publik, siapapun mereka di tingkatan manapun, harus dikedepankan dalam menyampaikan banyak hal kebijakan, berkomunikasi. Betul. Sekarang masyarakat kita lagi butuh itu, baik, menurut gua, gitu. Kan ya tantangan ekonomi tadi, ya kan, kalau gua perhatiin ya, gua sering kalau kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana, kan kita bisa lihat ya, warung-warung juga lumayan jerit, ya kan. Ya lagi-lagi daya belinya mungkin juga lagi penuh tantangan ya. Dalam kondisi kayak gini ya empati yang harus dibangun, gitu. Supaya kalau mau tumbuh bersama. Kalau misalnya mau fight, ya ibaratnya kita sama susah senang sama-sama. Nah, gimana caranya supaya nggak susah, tapi senangnya juga sama-sama, kan gitu kan? Iya.